Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama yang saya hormati untuk Bapak Sunarto selaku dosen pengajar manajemen sumber daya manusia di Universitas 17 Agustus 1945. Dan tak lupa juga yang saya hormati teman-teman mahasiswa Untak 1945. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan pada saat ini. Adapun tujuan kami yaitu untuk mempresentasikan sebuah materi yang berjudul kompensasi dan balas jasa. Sebelum masuk ke dalam materi, saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama Rika Puspita, dan yang kedua ada Novia Puji Anggraini, dan yang ketiga ada Lula Hafizohrona. Itulah susunan dari kelompok kami, dan selanjutnya kita akan masuk dalam materi. Yang pertama akan disampaikan oleh saudari Rika Puspita. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu kompensasi. Apa itu kompensasi? Kompensasi adalah seluruh imbalan yang diterima oleh seorang karyawan atas jasa atau hasil pekerjaannya dalam sebuah perusahaan. Kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Terdapat dua konsep kompensasi, yaitu gaji dan upah. Gaji adalah suatu bentuk balas jasa atau penghargaan yang diberikan secara teratur kepada seorang karyawan atas jasa dan hasil kerjanya. Sedangkan upah adalah bentuk balas jasa yang dibayarkan kepada pekerja harian dengan berpedoman pada perjanjian yang telah disepakati. Karyawan akan dibayarkan berdasarkan jam kerja dan jumlah barang yang dihasilkan. Kemudian, terdapat dua asas kompensasi, yaitu asas adil serta asas layak dan wajar. Asas adil adalah besaran kompensasi yang dibayarkan kepada setiap karyawan harus sesuai dengan prestasi kerja, jenis pekerjaan, risiko pekerjaan, jabatan, dan memenuhi persyaratan internal konsistensi. Jadi, adil bukan berarti setiap karyawan menerima kompensasi yang sama besarnya. Asas layak dan wajar adalah besaran kompensasi yang diterima karyawan dapat memenuhi kebutuhan pada tingkat normatif yang ideal, berdasarkan batas upah minimal pemerintah dan eksternal konsistensi yang berlaku. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Lula. Tujuan kompensasi yang pertama ada untuk mengarahkan dan mengatasi perilaku karyawan, dan yang kedua ada karyawan tertarik untuk bekerja dan termotivasi untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya untuk perusahaan. Dan yang ketiga ada menjalin ikatan kerjasama formal antara perusahaan dan karyawan. Dan yang keempat ada karyawan dapat memenuhi kebutuhan dan memperoleh kepuasan kerja. Kelima ada mendukung keefektifan pengadaan karyawan. Dan yang keenam ada menjamin stabilitas karyawan. Dan yang ketujuh ada menghindari pengaruh serikat buruh. Apa itu gaji? Gaji merupakan suatu pembayaran finansial kepada karyawannya sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang telah dilakukannya, dan juga sebagai motivasi untuk pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Novia. Faktor-faktor yang menentukan gaji karyawan. 1. Golongan jabatan. Golongan jabatan adalah pengelompokan jabatan berdasarkan nilai atau bobot jabatan. 2. Jabatan. Jabatan bisa dipahami sebagai sekelompok tugas dan pekerjaan dalam organisasi perusahaan. 3. Masa kerja. Masa kerja adalah lamanya pengalaman melaksanakan pekerjaan yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. 4. Pendidikan. Pendidikan yang dimaksud ialah tingkat pengetahuan yang diperoleh dari jenjang pendidikan formal yang dipersyaratkan dalam suatu jabatan. 5. Kompetensi. Kompetensi merupakan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar yang dipersyaratkan suatu jabatan. Apa itu insentif? Insentif merupakan kompensasi khusus yang diberikan oleh perusahaan atau seseorang kepada karyawan di luar gaji utamanya. Jumlah dari insentif biasanya disesuaikan dengan prestasi atau pencapaian dari karyawan tersebut.
Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pemberian insentif. 1. Pencapaian penyelesaian tugas berhasil berdasarkan tujuan dan sasaran. 2. Penghargaan terhadap pencapaian tugas dan sasaran yang telah ditetapkan. 3. Sikap dan ruang lingkup pekerjaan itu sendiri atau pekerjaan yang menarik dan memberi harapan. 4. Adanya peningkatan atau kemajuan pada karyawan. 5. Adanya tanggung jawab karyawan. Metode pembagian keuntungan yaitu A. Kepemilikan karyawan, yaitu kesempatan kepada karyawan untuk memiliki saham. B. Rencana production sharing, yaitu memungkinkan karyawan menerima bonus atau hasil melampaui target yang telah dilakukan sebelumnya. C. Rencana profit sharing, yaitu rencana pembagian laba kepada karyawan dengan mencadangkan suatu persen tertentu dari laba perusahaan dan didistribusikan kepada karyawan berprestasi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Saudari Lula selaku moderator. Jadi kesimpulannya, kompensasi yang diterima dapat berupa uang, barang, secara langsung maupun tidak langsung. Kompensasi biasanya diberikan oleh atasan kepada karyawannya sebagai tanda bahwa karyawan tersebut telah bekerja dengan keras. Ada dua konsep kompensasi, yaitu gaji dan upah, dan terdapat dua asas kompensasi, yaitu asas adil serta asas layak dan wajar. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.